Halo, sahabat Dokwam, kembali lagi bersama kami di YouTube channelnya Dokter Awam. Saya Dokter Rara. Saya Dokter Pasha. Kali ini kita akan melakukan review alat alias ralat, mengenal benda-benda tajam yang digunakan oleh dokter kalau misalnya ada luka yang terbuka. Kita nggak akan ngasih tahu cara pakai alatnya bagaimana. Kita hanya kasih tahu biasanya alat-alat apa aja sih yang kita gunakan gitu. Nah, tentunya alat-alat ini dipakai juga sama dokter bedah. Tapi mungkin kalau dokter bedah tuh peralatannya lebih banyak ya daripada yang ini. Ini yang versi sederhananya biasanya kita lihat di IGD gitu. Bener kata Rara tadi, dokter bedah biasanya lebih lengkap. Ini kita namanya set bedah minor. Biasanya tuh kita nyebut alat-alat ini adalah instrumen. Instrumen bukan buat ini ya, bukan main musik ya, tapi ini instrumen alat jahit gitu. Nah, benda-bendanya ini udah ada di sini. Nanti kita akan liatin satu-satu, kita review. Kita review ya, kita review satu-satu ke kalian. Kak, misalnya nih ada orang jatuh, datang ke IGD. Nah, pertama apa dulu yang biasanya kita lakukan? Biasanya pasiennya didudukin dulu kali ya. Itu pasiennya dudukin dulu, tenangin dulu. Kita biasalah tanya-tanya, kita cek ABC, airway breathing circulation aman, baru kita lihat lukanya nih. Lukanya segimana? Ternyata dia jatuh dari motor nih, terus dia ada luka gores di kaki. Lukanya terbuka nih? Terbuka. Oke, lukanya terbuka, kita akses nih. Intinya sih kita aksesnya adalah ini bisa kita lakukan atau kita tangani di IGD atau harus kita konsulkan atau rujuk ke dokter bedah. Gitu. Jadi kalau lukanya itu bisa kita tangani di IGD, ya kita lakukan adalah penjahitan luka. Ternyata dia nggak ada patah tulang, nggak ada, aman, cuman luka di kakinya aja. Berarti kita bersihin dulu tuh ya. Betul, pertama kita bersihkan dulu dengan bisa macam-macam sih, tapi salah satunya adalah ini alcohol swab. Mungkin kalau misalnya lukanya kotor banget, ada aspal dan lain-lain, kita cuci dulu. Bisa pakai NaCl ya. Nah, ini dia. Bendanya nih, air infusan. Terus kita kayak semprot gitu. Aja, biasanya pencet gini gitu. Ada kayak tusukannya sih. Ini ada tusukannya. Jadi tusuk dulu tuh. Habis itu kita semprot. Kita bersihin lukanya. Terus tentuin alat jahitnya. Oke. Kita mulai dari mana nih, Ra? Ini nih. Pasang ini. Nah, ini tuh apa sih sobat-sobat Dokwam? Kalian bisa lihat ada namanya duk lubang. Apa tuh duk lubang, Rara? Duk itu jadi kita mengcover sebagian jaringan yang bersih. Nah, yang kita lihat aja itu yang mau kita jahit. Betul. Ini coba kita buka ya. Jadi seakan-akan karena mengcover yang lain, jadi melindungi juga, jangan sampai dia kena kena jarumnya gitu. Kalau kalian bisa lihat nih, kan lihatnya ada bolongan nih di tengah nih. Nah, misalnya ya, ada luka di sini, aduh sakit, terus ditaruh deh di sini. Ya. Gitu. Jadi yang kita lihat yang lukanya aja. Jadi nanti nggak ecer-ecer gitu ya kalau misalnya ada luka berdarah atau yang lain-lain. Betul. Oh ya Kak, ternyata yang ini ada bagian yang nggak menyerap airnya. Bahan double flex, satu sisi menyerap cairan, satu sisi anti bocor. Tapi ada juga duk yang lain warna hijau. Biasanya itu dari kain. Itu bisa dicuci. Kalau ini mungkin dia sekali pakai aja. Oke, berikutnya alat yang gak kalah penting dengan duk adalah kasa steril. Ya sekarang udah gak steril ya karena udah saya pegang. Cuma intinya ini buat bersihin lukanya, pokoknya macem-macem deh. Ya buat bersih-bersihin aja. Iya. Ini gak kalah penting. Biasanya juga misalnya ada darah gitu, kita serapnya pakai itu ini, atau bisa ada tadi luka yang basah, kita serapnya pakai itu. Betul. Megangnya juga nggak sembarangan, jangan lupa kita pakai sarung tangan. Abis itu kalau misalnya mau lebih steril lagi, pakai ini kali ya, pakai penjepitnya lah gitu, ya. pinset. Kita mulai ke
menentukan ini Kak, instrumen yang mau dipakai Instrumen apa yang mau dipakai. aja. Oke, jadi biasanya di IGD itu instrumennya di dalam kotak kayak gini nih. Nah, ada apa aja sih di dalamnya? Satu, biasanya sih ini nggak ada ya, cuma biasanya ini kita pakai ini spuit atau apa sih bahasa? Suntikan, bahasa awamnya suntikan. Suntikan isinya apa Kak? Buat nyuntik ini apa, obat biusnya? Obat biusnya. Jadi obat biusnya tuh bukan bius yang umum, tapi adalah bius lokal. Kita ambil nanti cairannya, terus nanti suntikin di daerah lukanya. Nanti baru kita tanya ke pasiennya, oh masih kerasa nggak, masih kerasa nggak? Kalau udah nggak kerasa, berarti udah berfungsi tuh ininya. Nah, alat-alatnya ada apa aja? Pasti satu, ada, kita bilangnya instrumen ini adalah needle holder. Sesuai dengan nama bahasa Inggrisnya, fungsinya adalah untuk memegang jarum. Gitu. Nanti jarumnya ditaruh di ujung sini. Nah, nanti kita buka salah satu jarumnya, terus kita kasih lihat cara megangnya gimana. Oke. Terus Kak, kalau yang ini apa ini? Kok mirip-mirip ya? Nah, bedanya apa? Ini kalau dua ini namanya clamp atau apa ya bahasa awamnya ya? Ya clamp sih. Clamp sih. Penjepit gitu. Penjepit lah. Mungkin kalau ini adalah yang kita jepit iya. itu jaringan Nih, yang kita mau bedah ya. Nah, ini sebenarnya bisa juga kalian pakai buat sebenarnya jepit-jepit atau ambil yang lain. Misalnya kalian pakai buat ini juga bisa. Tapi bedanya apa sih sama si needle holder? Nanti bisa kelihatan di sini. Pertama kita lihat dari ukuran bagian depannya. Kalau clamp itu ini ada, ini lebih panjang daripada needle holder. Dan kita bisa lihat juga bagian dalamnya. Nah, kalau bagian dalamnya, kalau kelihatan nih, yang si needle holder ada kayak bolongan gitu tuh. Cekungan. Nah, itu untuk megang si jarumnya. Kalau ini kan nggak ada nih. Nah, lurus-lurus aja gitu. Oh, gitu. Tapi mungkin kalau misalnya operasi gitu ya, untuk menjepit, misalnya ada perdarahan, pembuluh darah ya gitu kan. Ini biasanya buat jepit, buat macam-macam sih gunanya. Salah satunya tadi udah dokter Ara bilang adalah untuk memberhentikan perdarahan. Set, dijepit di bagian sumber perdarahannya supaya dia nggak ngalir lagi darahnya. Iya, gitu. Oke. Nah, terus ada lagi gunting. Nah, guntingnya ini beda dengan kayak gunting dapur, gunting rumah. Kalau kalian lihat, kalau gunting rumah kan biasanya dua-duanya tajam. Nah, ini enggak. Cuma satu sisi yang tajam, satunya tumpul. Ini buat, jadi kan kita ngegunting pasti akan dekat-dekat dengan lukanya. Nah, biasanya yang tumpulnya ini kita taruh bagian bawah yang mendekati kulit atau jaringan manusianya. Jadi supaya kalau misalnya nanti kalau kena, ya nggak sakit gitu, nggak akan nambah luka lagi karena tumpul. Beda dengan kalau gini. Ya, jadi seolah-olah melindungi. Betul. Yang jaringan yang di bawahnya ya. Oke deh. Kalau yang itu terakhir pinset ya. Ini namanya pinset. Sebenarnya ini juga fungsinya adalah untuk menjepit juga. Nah, biasanya itu saya jepit biasanya buat jepit kalau misalnya jaringannya mau jaringan lukanya yang mau kita jahit gitu. Kalau nggak salah pinset ada 2 Kak macamnya, ya nggak? Betul, jadi pinset ada 2. Ada 2, yang ini adalah pinset anatomis. Anatomis bilangnya. Satu lagi ada namanya pinset surgical. Bedanya apa? Bisa lihat di sininya nanti. Kalau surgical tuh kayak ada chirurgis gitu. Capitnya lagi nih gitu di ujung-ujung sini nih. Nah, gitu. Oke. Terus apa lagi Ray kita bahas? Alat-alat instrumennya udah nih. Oh, ini yang nggak kalah membedakan adalah cara pegangnya. Oh, cara pegangnya. Misalnya kakak pegang ini clamp. Atau gunting deh. Oke. Juga gunting. boleh. Nah, biar kita contohin. Cara megangnya gimana? Ya nggak boleh. Biasanya kan kita kalau pegang itu kayak gini ya. Nih, kalau misalnya kita pegang gunting biasa nih, kan kayak gini. Pegang gini misalnya ya, jari jempol sama telunjuk. Tapi yang bener adalah pakai jari manis. Kenapa harus pakai jari manis, Ra? Untuk apa? Menahan, biar lebih steady. Biar lebih stabil aja nih. Kan jadinya kan yang jari telunjuknya ini, jari gini ya? Bisa buat gini. Terus kalau misalnya satu lagi, kalau misalnya udah nggak dipakai nih alatnya, misalnya itu bisa kita umpetin. Oh, gitu jadinya. Oh, gini ya. Jadi kita bisa megang yang lain. Oh, bener juga. Terus nanti kalau udah mau pakai, tinggal gini lagi. Umpetin. Maaf. Gitu. Terus ini juga kalau misalnya ada clamp, dia bisa ada ininya ya, pengkaitnya.
pengkaitnya. Jadi nih. kita buka sambil jadi dia nggak akan lepas tuh. Jadi kalau misalnya kita menjepit sesuatu, dia tahan gitu, nggak harus kita tahan terus. Oke, sekarang ke main eventnya. Jadi si jarum. Nah, ini tuh sebenarnya jarum ada macam-macam nih. Tapi intinya yang biasa kita pakai itu ada 2. Satu namanya silk, satu lagi catgut kita bilangnya. Apa sih beda 2 jarum ini? Jadi kalau misalnya catgut ini dia itu absorbable. Absorbable berarti bisa diserap sama jaringan kita ya. Betul. Kalau misalnya kita luka, kita jahitnya pakai catgut, nanti lama-lama si jahitannya nyerap sendiri. Beda dengan silk. Kalau silk ini non absorbable. Jadi makanya yang lepas jahitan itu berarti yang non absorbable. Biasanya kalau luka-luka luar, luka-luka di kulit pakai ini. Silk yang non absorbable pokoknya. Sementara kalau misalnya untuk organ-organ dalam buat itu pakainya catgut. Yang ini ya, berarti jadinya nggak perlu lepas jahitan ya kalau yang kayak gini. Jadi misalnya kita operasi sesar yang bagian dalam itu yang terserap oleh jaringan tubuh. Oke, coba kita lihat nih. Ininya gimana dalamnya. Aku mau buka yang silk. non absorbable yang ini, silk. Ini bukan yang braided. Nah, dan ingat ya kalau misalnya mau buka ini tuh harus steril dalamnya. Jadi kalau udah dibuka gini terus langsung. Nah, sebenarnya yang buka ini bukan tenaga kesehatan atau dokter yang mau jahit, tapi asistennya yang bantuin dia. Nanti soalnya kan yang mau jahit tuh udah steril nih, udah pakai sarung tangan steril segala macam. Nanti kalau udah masuk ke daerah sterilnya, yang mau jahit lah yang buka. Ini udah. Oke. Oh iya, kalau misalnya ini dia udah nyambung sama jarumnya. Betul. Ini udah nyambung. Ada yang cuma siapa namanya jarumnya aja dan harus sambungin lagi ke benangnya. Tapi ini si tipe yang udah nyambung dua-duanya. Coba kita buka lagi ya. Tuh kan ini basah supaya di steril di dalamnya. Nah, sip. Mana jarumnya? Ini. Nah, kalau lihat kan gini nih. Ini kita nggak boleh pegang pakai tangan. Nah, caranya gimana kalau mau ngambil jarumnya? Ya udah, ambil needle holder, jepit, tarik, gitu. Baru nanti ini kan cuma buat ngambil. Kalau misalnya mau di set nih, kayaknya kurang enak nih posisinya, pakai pinset. Nanti bisa dipegang di sini, dijepit, pindahin, cari posisi yang nyaman, gitu deh cara makainya. Wah, keren. Kayaknya untuk instrumen udah cukup deh. Udah cukup. Itu aja kira-kira yang kita sering gunakan buat luka. Kalau misalnya ada orang jatuh, kecelakaan, pokoknya pasien-pasien yang bedah minor, alias lukanya kecil-kecil, bisa kita tanpa bedah yang heboh-heboh ya. Betul. Itu aja kira-kira yang kita sering gunakan buat luka. Kalau misalnya ada orang jatuh, kecelakaan, pokoknya pasien-pasien yang bedah minor, alias lukanya kecil-kecil, bisa kita tanpa bedah yang heboh-heboh ya. Betul. Oke, sekian Sobat Dokwam. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel YouTube kami. Sampai jumpa di review yang berikutnya. Ralat, jangan lupa. Dadah.